Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengandalkan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus mengandalkan Tuhan. Belum semua. Ayo sama-sama semangat. Ini minggu terakhir Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama katakan dengan semangat, saya harus mengandalkan Tuhan. Tuhan siapa? Tentu Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya harus mengandalkan Yesus. Rumah tangga saya harus mengandalkan Yesus. Keluarga saya harus mengandalkan Yesus. Bisnis, dagang, usaha saya harus mengandalkan Yesus. Pelayanan saya harus mengandalkan Yesus. Pekerjaan saya harus mengandalkan Yesus. Karir dan studi sekolah saya pun juga harus mengandalkan Yesus. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yeremia pasal ke-17 ayat ke-7 dikatakan demikian. Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan berharap kepada Yahweh. Di terjemahan baru dicatat demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan yang saya kasihi, salah satu ciri hidup orang percaya adalah dia mengandalkan Tuhan. Selain dia beriman, selain dia hidup di dalam kekudusan, selain dia hidup penuh dengan kasih dan pengampunan, salah satu ciri kita sebagai anak Tuhan, salah satu ciri orang percaya adalah ketika kita hidup mengandalkan pribadi Tuhan, mengandalkan pribadi Yesus dalam segala aspek kehidupan kita. Setiap hari kita mengandalkan Yesus, bahkan dalam pekerjaan kita mengandalkan Yesus, dalam pelayanan kita mengandalkan Yesus, bahkan dalam keluarga dan rumah tangga kita bangun keluarga dan rumah tangga kita di atas dasar Yesus Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai spokesperson-nya Yesus Kristus, saya ingin mengajak setiap saudara yang menyaksikan siaran langsung ini di minggu terakhir di bulan Mei ini, mari kita andalkan Yesus lebih dari segala yang ada. Lebih dari segala kepintaran kita, lebih dari segala ketenaran kita, lebih dari segala kekayaan kita, lebih dari segala kehebatan kita, lebih dari segala kolega-kolega kita, bahkan lebih dari apapun yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki itu semua, kita mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan baik memperlengkapi kita dengan kepintaran, dengan kecakapan, dengan kekayaan, dengan kelimpahan, dengan talenta, dengan karir yang cemerlang, dan lain sebagainya. Kita bersyukur. Tetapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, saudara dan saya harus mengandalkan pribadi Yesus sebagai yang utama dan terutama, sebagai fondasi dasar iman kekristenan kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saudara dan saya harus mengandalkan Tuhan. Apalagi di tengah situasi dan kondisi ekonomi yang sedang corat-marut. Apalagi di tengah kondisi dan situasi keadaan kesehatan yang tidak menentu. Apalagi di tengah kondisi dan situasi virus COVID pandemik ini. Saudara harus semakin mengandalkan Tuhan. Saya harus semakin mengandalkan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Orang percaya yang tidak mengandalkan Tuhan, maka hidupnya akan penuh dengan yang namanya kegagalan. Sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, seterkenal apapun dia, setinggi apapun jabatan dia, selama dia tidak mengandalkan Yesus, maka di ujungnya akan berjumpa dengan yang namanya kegagalan. Akan mengalami yang namanya kegagalan demi kegagalan. Mungkin awalnya berhasil, mungkin awalnya sukses, tetapi di ujung sana, saudara dan saya akan berjumpa, akan mengalami yang namanya kegagalan demi kegagalan. Kegagalan dalam berumah tangga, kegagalan dalam berbisnis, kegagalan dalam pelayanan. Ada banyak orang-orang dalam rumah tangganya gagal, hancur, berantakan karena disebabkan tidak mengandalkan Yesus. Rumah tangganya hanya mengandalkan kekayaan. Rumah tangganya hanya mengandalkan harta. Memang dalam keluarga, dalam rumah tangga harus disertai dengan kekayaan, dengan harta. Bahkan dengan tanggung jawab ekonomi. Tetapi itu bukan yang utama dan terutama.
Yang terutama dan yang utama adalah ketika rumah tangga dibangun di atas dasar Yesus. Mengandalkan Yesus karena kekayaan, harta, materi bisa kita cari. Selama saudara dan saya tidak malas. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini pagi hari ini membangkitkan kita, mengubahkan kita, menyadarkan kita bahwa saya harus mengandalkan Yesus lebih dari segala apapun. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saudara dan saya harus mengandalkan Yesus. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan berantakan, pelayan-pelayanan hancur karena tidak mengandalkan Yesus. Memang mereka memberitakan Yesus, memang mereka menyampaikan Yesus, tetapi yang menjadi andalannya adalah orang kaya di gerejanya, donatur-donatur kaya di gerejanya, penyumbang-penyumbang di gerejanya. Bukannya nggak boleh, tetapi yang harus menjadi pokok inti andalan gereja Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Bukan mengandalkan persembahan, bukan mengandalkan perpuluhan, tapi kita mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya ingin bercerita satu kali Tuhan memanggil saya untuk membuka gereja bernama Jesus Christ Church. Saya dipanggil Tuhan untuk menjadi gembala jemaat gereja Tuhan tersebut. Singkat cerita, di pertengahan jalan ketika saya menjalankan penggembalaan tersebut, saudara, tiba-tiba Roh Kudus menyatakan kehendak dan keinginannya di dalam hati saya. Dan dia berkata demikian, Verona anakku, gereja ini adalah gerejaku. Kamu hanya pelakunya saja. Kamu hanyalah orang yang dipercayakan untuk menggembalakan gereja ini. Namun sejatinya gereja ini adalah gereja saya. Oleh karenanya namanya Jesus Christ Church. Jadi tidak ada embel-embel nama manusia ataupun kuasa manusia. Singkatnya, lalu Tuhan menaruh sesuatu di dalam hati, pikiran, dan telinga saya. Jangan jalankan persembahan di gereja ini. Jangan jalankan persembahan di gereja ini. Yang pertama, taruh saja kotak persembahan di luar sana, dan biarkan rohku yang akan menuntun jemaatku untuk mengajar mereka dewasa, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, jangan paksakan jemaat gereja ini untuk mengembalikan perpuluhan di gereja JCC. Wah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya sangat ketakutan. Saya dipanggil Tuhan untuk keluar dari satu gereja dan membuka penggembalaan. Waktu saya menjalankan penggembalaan, Tuhan berkata, Tuhan berfirman, jangan jalankan persembahan. Dan dua, jangan minta perpuluhan. Jangan paksa jemaatku untuk perpuluhan di gereja ini. Saya bilang, Tuhan, bagaimana gereja ini bisa berjalan? Bagaimana maintenance gereja ini dibayar? Dari mana, Tuhan? Saya bukan orang kaya. Saya nggak punya donatur-donatur kaya. Tuhan bilang begini, kamu boleh tidak punya orang kaya, kamu boleh tidak punya donatur, kamu boleh tidak punya raja-raja, but I am your king of the king. Akulah raja di atas segala raja bagimu dan juga bagi gerejamu Jesus Christ Church. Kamu harus mengandalkan pribadiku. JCC harus mengandalkan Yesus Kristus. Tidak mengandalkan persembahan, tidak mengandalkan perpuluhan. Dan engkau akan menceritakan, menyaksikan bahwa bagaimana tangan Tuhan Yesus sendiri yang memberkati, yang memelihara, yang mencukupi, bahkan yang melimpahi seluruh keperluan gereja Jesus Christ Church. Sampai gereja ini berlimpah-limpah. Saudara, saya ingin bersaksi. Sampai hari ini, Yesus Kristus yang aku andalkan, yang kami andalkan, tidak meninggalkan kami. Kami tidak punya hutang. Kami tidak pernah tidak membayar gaji full-timer. Bahkan semuanya ditambah-tambahkan. Bukannya sombong, saya hanya menyaksikan bagaimana pengalaman kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami mengandalkan pribadi Yesus lebih dari segalanya. Gereja ini tidak punya orang terkenal. Saya juga tadinya bukan orang yang dikenal banyak orang. Saya hanya mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong aku. Tuhan bela aku. Tuhan Yesus sertai aku. Dan hari ini, saudara bisa mengenal saya bisa mengenal saudara. Hari ini pelayanan saya memberkati banyak orang. JCC memberkati ribuan orang. Di Instagram ada sekitar 30-40 orang yang menyaksikan siaran langsung ini. Di Facebook lebih lagi ada 7.000 orang yang selalu ikut live.
dan juga di channel YouTube ada banyak ribuan orang yang menyaksikan. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang percaya yang tidak mengandalkan Yesus, maka hidupnya akan penuh dengan kegagalan. Yang kedua, orang percaya yang tidak mengandalkan pribadi Yesus, hidupnya akan penuh dengan kekecewaan. Setelah dia melihat kegagalan demi kegagalan, demi kegagalan, demi kegagalan, hidupnya akan penuh dengan kekecewaan. Dia kecewa dengan keadaan hidup ini. Dia kecewa dengan kegagalannya sendiri. Bahkan dia kecewa dengan sekitarnya. Dan dia akhirnya kecewa dengan Tuhan. Padahal bukan Tuhan yang menyakiti hatinya, melainkan dirinya sendiri yang tidak mau mengandalkan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang percaya yang tidak mengandalkan Tuhan yang ketiga, dia akan hidup di dalam rasa frustasi. Akhirnya dia stres sendiri. Akhirnya dia depresi sendiri. Akhirnya dia tertekan sendiri. Akhirnya dia gila sendiri. Karena dia frustasi. Lakukan ini salah, lakukan ini gagal, lakukan ini nggak berhasil, lakukan ini nggak ada hasilnya. Akhirnya dia gagal, merasa kecewa. Nah, kalau dia merasa kecewa, tertekan, dia akan frustasi. Sehingga pada akhirnya hidupnya akan diombang-ambingkan seperti ombak yang di lautan yang diombang-ambingkan dengan angin. Kata kitab Yakobus demikian, saudara. Oleh karenanya saya sayang sama saudara. Mulai hari ini andalkanlah Yesus. Dalam segala perkara. Saudara boleh orang gak punya, saudara boleh orang miskin, saudara boleh orang yang gak punya kenalan pejabat tinggi negara. Selama saudara mengandalkan Yesus, saudara akan melihat kemenangan, saudara akan merasakan kemenangan, dan saudara akan lebih daripada orang-orang pemenang. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang percaya yang tidak mengandalkan Tuhan, maka hidupnya akan penuh dengan emosi dan air mata kehancuran. Hidupnya akan emosi terus, karena dia gagal. Karena dia frustasi, karena dia kecewa, akhirnya marah-marah. Akhirnya maki-maki orang. Orang yang nggak ngandelin Tuhan akan hidup dengan air mata kehancuran. Kok saya buat ini gagal ya Pak Pendeta? Kok rumah tangga saya gagal? Kok pelayanan saya gagal? Padahal saya udah begini. Karena kamu tidak mengandalkan Yesus. Kamu ngerasa kamu pinter. Karena kamu ngerasa kamu hebat. Karena kamu ngerasa kamu jago. Halo Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jangan so jago. Anak Tuhan, orang Kristen, kalau nggak ada Yesus, kalah, saudara. Percaya kata-kata saya. Percaya deh. Anak Tuhan, orang Kristen yang tidak jalan sama Yesus, dia pasti kalah. Dia pasti kalah. Kenapa kalah? Karena hukum dunia itu jelas. Di atas langit masih ada langit. Jadi kita nggak bisa sombong. Wah, saya kaya. Ingat bos, masih ada yang lebih kaya. Wah, saya pinter. Masih ada yang lebih pinter. Oh, saya dokter, ada ya profesor. Itu makanya ada di atas langit, masih ada langit. Nah, bersyukurnya kita sebagai orang percaya yang takut akan Tuhan, kita mengandalkan Yesus, kita mengandalkan Tuhan karena kita tahu, meskipun di atas langit masih ada langit, Tuhan saya, Yesus saya yang menciptakan langit tersebut. Jadi artinya, hidup saya nggak bisa dikalahkan. Saya dilindungi Tuhan, saya dibela Tuhan, saya dilaungi oleh Tuhan, saya dipelihara oleh Tuhan. Sebaliknya orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dia akan hidup dalam rumus di atas langit, akan ada langit, masih ada langit. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia tahu, di atas langit boleh masih ada langit. Tetapi Tuhan saya, Yesus saya, yang menciptakan langit di atas segala langit. Amin. Yang selanjutnya, orang percaya yang tidak mengandalkan Tuhan, maka hidupnya akan penuh dengan hal-hal yang menyakitkan. Gitu. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, hidupnya akan penuh dengan hal-hal yang menyakitkan. Bawaannya sakit hati aja bawaannya. Karena dia melihat, dia mengalami kegagalan, dia mengalami kekecewaan, dia mengalami frustasi, hingga akhirnya dia sakit hati. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman jelas hari ini berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Nah, saya masuk inti khotbah saya hari ini, Bapak Ibu Saudara, berkat bagi orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Yang pertama, lihat Yeremia 17, pasal 17 ayat 8 bagian A. Yeremia pasal 17 ayat 8 bagian A dikatakan demikian. Sebab ia akan seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke sungai,
yang tidak akan takut ketika panas datang dan daun-daunnya tetap hijau. Berkat bagi orang yang mengandalkan Tuhan yang pertama adalah hidupnya tidak akan dikuasai oleh roh ketakutan. Manusia punya takut nggak? Punya. Saya punya takut nggak? Punya. Saudara punya takut nggak? Punya. Tapi kita tidak dikuasai dengan roh ketakutan. Kita akan dikuasai dengan roh damai sejahtera, roh sukacita, roh yang lebih daripada pemenang, roh ketenangan, roh kepercayaan diri. Bahwa Yesus tidak meninggalkan saya. Yesus selalu beserta dengan saya. Apa saja yang saya kerjakan bersama dengan Yesus, Yesus akan buat berhasil dan jadikan emas. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapapun yang menyaksikan siaran langsung ini, ingatlah baik-baik. Orang yang nggak mengandalkan Tuhan, hidupnya akan dikuasai dengan roh ketakutan. Wah, ntar gagal. Wah, ada COVID-19. Wah, resesi ekonomi di mana-mana. Wah, gereja tutup di mana-mana. Wah, nggak ada pendapatan dan lain sebagainya. Orang itu akan dikuasai dengan roh ketakutan. Tapi ketika orang mengandalkan Tuhan, dia akan dikuasai oleh roh ketenangan. Hidupnya tidak dikuasai oleh roh ketakutan. Dan dia percaya, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati dan memulihkanku. Aku percaya, aku mengandalkan Engkau ya Tuhan. Hari ini aku sakit, aku yakin. Oleh karena firman-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, aku yang sakit dijadikan sembuh. Kan? Kita akan sembuh. Aku percaya Tuhan berfirman, aku adalah Elohim Immanuel. Tuhan yang menyertai hidupku. Dan aku percaya Tuhan beserta dengan hidupku. Setiap hari Tuhan tidak meninggalkan hidupku. Elohimku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ketika krisis melanda, kita tidak dikuasai dengan roh ketakutan. Kita percaya Tuhan akan menyertai saya. Tuhan akan memelihara saya. Tuhan akan memberkati saya. Bahkan anak dan istri saya, suami saya akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin, Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Bukan berarti kita sombong. Kita tahu Yesus yang ada di dalam diri kita lebih besar dari kuasa apapun. Tubuh kita adalah bait roh Elohim. Christ in me, Christ in us. Kalau Yesus di dalam hidup saya, ngapain saya harus takut? Bukan berarti saya sombong. Saya tahu saya punya Yesus. Siapa Yesus? Dia Tuhan yang menciptakan langit dan dunia ini. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Elohim, dan Elohim itu adalah firman sendiri. Dan ayat ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Who is Jesus? Yesus adalah pencipta dunia ini. He is a creator, great creator. Dia pencipta lebih dari pencipta yang besar, saudara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kalau saudara menyadari Yesus yang hebat, saudara menyadari, waduh, aku harus mengandalkan Tuhan. Aku harus mengandalkan Tuhan. Saudara akan terkagum-kagum. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, dia nggak perlu bimbang. Dia nggak perlu ragu. Karena dia tahu. Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin Yesus berkuasa. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang berdagang. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang jualan. Hari ini Bapak Ibu yang berumah tangga yang sedang digugat cerai sama istrinya, sama suaminya. Jangan takut, Bu. Jangan takut, Pak. Jangan takut pengusaha-pengusaha. Hari ini kalau ada gembala-gembala yang ditinggalkan pelayan-pelayan Tuhan. Hari ini ada pengerja-pengerja yang kabur, yang keluar, senangnya bikin masalah di gereja. Jangan takut. Selama kita mengandalkan Tuhan. Selama kita nggak arogan, selama kita tenang, kita yang akan dibela Tuhan. Kita yang akan disertai Tuhan. Kita yang akan ditolong Tuhan. Kalau kita salah, kita minta ampun. Tetapi kita andalkan Tuhan. Andalkan Yesus lebih dari segala yang ada. Lebih dari kepintaran kita. Lebih dari kehebatan kita. Kalau kita punya teman jenderal. Kalau kita punya teman hakim. Kalau kita punya keluarga orang kaya, puji Tuhan. Tetapi jangan sandarkan kepala kita di bahu keuangan mereka, jabatan mereka, bahkan kehebatan mereka. Tapi sama seperti Maria, Tuhan, aku mau diam di bawah kaki Tuhan. Aku mau dengar firman Tuhan Yesus. Aku mau ngandelin Tuhan. Aku nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, saya yakin setiap hari saya pasti nggak makan. Kalau bukan karena Yesus, saya yakin saya nggak bisa jalan-jalan ke mall. Saya nggak bisa beli baju. Saya nggak bisa nikmati hidup ini. Saya tahu hidup saya hanya karena kemurahan Tuhan. Saudara yang menyaksikan siaran ini juga, mari ayo kita sadari. Roh Kudus bantu jemaatmu untuk menyadari.
kita butuh Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus menjadi andalan kita, kalau Yesus Kristus menjadi harapan kita, saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan, kelimpahan demi kelimpahan, berkat demi berkat, terobosan demi terobosan, dan segala yang terbaik dari Yesus akan dinyatakan dalam kehidupanmu, kehidupanku, rumah tanggaku, keluargaku, dan seluruh aspek kehidupan kita. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya tidak akan dikuasai oleh roh ketakutan. Yang kedua, yang terakhir, setelah ini izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Berkat bagi orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Lihat Yeremia 17 ayat 8b dikatakan demikian. Yang tidak khawatir pada masa kekeringan dan tidak berhenti menghasilkan buah. Yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan, berkat bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua adalah hidupnya tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran. Bahkan hidupnya akan cenderung menghasilkan buah. Dia nggak perlu khawatir. Oke, keadaannya pandemik. Oke, keadaannya ekonomi lagi sulit. Oke, krisis kesehatan di mana-mana. Saya nggak khawatir karena saya tahu yang jalan sama saya Yesus. Yang jalan sama saya Tuhan. Yang melindungi saya itu Tuhan. Yang menyertai saya Tuhan. Yang memberkati hidup saya Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus namanya. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya nggak akan dikuasai oleh roh kekhawatiran, roh kebimbangan. Sebaliknya, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang rasa hebat, yang rasa jago, yang rasa hidupnya super power dan lain sebagainya, dia akan hidup dalam kekhawatiran, dia akan hidup dengan ketakutan, dia akan hidup dengan kebimbangan, bahkan dia akan hidup dengan kekecewaan dan kegagalan. Tetapi sebaliknya, ketika kita berserah kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mengandalkan Tuhan Yesus Kristus lebih dari segala yang ada, maka hidup kita akan dijauhkan dari rasa kekhawatiran yang ada. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya berdoa sebagai spokesperson-nya Tuhan Yesus, juru bicaranya Tuhan Yesus. Ayo, mari kita andalkan Tuhan. Anugerah Tuhan masih tersedia bagi kita. Kasih Tuhan masih ada bagi kita. Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan pertobatannya. Saudara sangat berharga di mata Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara sedang gagal, kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami yang namanya masalah yang begitu berat, kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami tekanan kehidupan, saudara jangan takut, jangan bimbang, jangan panik, jangan ragu. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada Yesus. Yesus, aku mau diam di kaki Yesus. Aku mau mengandalkan Yesus. Aku mau berjalan bersama dengan Yesus. Aku mau mengandalkan Yesus lebih dari segala yang ada. Ketika Yesus di dalamku dan aku di dalam Yesus, maka iblis dari neraka jahanam sekalipun tidak bisa mengalahkan hidupku. Bukan karena aku sombong, karena roh yang ada di dalamku lebih daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Inilah ciri orang yang tidak dikuasai oleh roh kekhawatiran. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan yang singkat ini jadi berkat bagi kehidupan saudara dan saya. Andalkan Yesus setiap hari dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita, dan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya.